Faslun, satu pasal fil ma'in najisi, fil ma'i di dalam air, fil ma'i di dalam air, an najisi yang najis, terus wa nahwihi dan seumpamanya air najis. Jadi sekarang kita jelaskan tentang air najis, apa saja air yang najis. Terus yang jusu menjadi najis, al-ma'ul qalilu, air yang sedikit, air yang sedikit. Terus wa ghairuhu, dan selainnya al-ma'ul qalilu, wa ghairuhu, dan selainnya. Terus minal ma'iati, dari barang-barang cair, minal ma'iati, dari barang-barang cair. Terus bimulaqatin najasati, dengan kejatuhan najis, bimulaqatin najasati, dengan kejatuhan najis. Terus jadi air sedikit, begitu pula selain air, barang-barang yang cair, air, minyak, bensin, solar, apalagi yang benda-benda cair, pokoknya benda-benda cair. Jadi kalau air atau benda-benda cair yang lain yang makan bawahnya kejatuhan najis, maka benda yang kejatuhan najis, yaitu air tersebut, ikut juga najis. Kalau sedikit maksudnya hendak sampai 2 kula lebih. Umpama ada air seember kecil, ember untuk ente biasa ngangkut air untuk ke WC, atau ember cor semen. Kejatuhan 1 tetes aja kencing, atau kejatuhan tai cecak, ente nyimpan ember, tiba-tiba jatuh tai cecak. Lihat apa ada kayak Pak Haji pakai songkok putih, ya kan, orangnya hitam, rupanya tai cecak. Berarti airnya najis. Kenapa? Karena airnya sedikit, tak sampai 2 kula lebih. Terus wa yustasna, dan dikecualikan, dikecualikan bindalika, dari hal di atas, dikecualikan dari hal di atas. Maksudnya ada air sedikit, kan tadi permasalahannya air sedikit najis jika kejatuhan najis. Dikecualikan ada air sedikit tapi tidak, walaupun kejatuhan najis dia tidak dianggap najis. Dikecualikan apa? Mala yudriku torfu, sesuatu yang tidak terlihat mata. Sesuatu yang tidak terlihat mata. Terus contohnya, jadi barang yang dimaafkan sebenarnya najis, najis, tapi karena tidak terlihat mata dan dia sedikit maka dimaafkan. Tidak terlihat mata. Contoh, nanti jalan ke pasar, ya hujan, jalan ke pasar hujan, atau gampangnya gini, lalat, nanti lihat lalat, nanti perhatikan lalat, ada 1 ekor lalat juring, tahu lalat juring? Ini banyak di Peneraman, lalatnya besar, ya mungkin bisa 4 kali lipat lalat biasa. Kalau udah hinggap ke ente digigit luka. Pernah dulu di Peniram ngimam sholat, sekali sholat ada lalat yang biarkan. Sekali tengah sholat, ya Allah, kerasaan kayak ada darah ngalir. Setelah assalamualaikum dipegang, darah rupanya ngalir. Rupanya lalat itu, lalatnya besar. Lalat di sapi biasa tuh, lihat, pernah ente lihat? Besar itu bisa gigit sampai keluar darah ente kalau digigit. Beda lalat ini. Ya, di Kota Pontianak enggak ada lalat yang, kata orang Penyeram namanya lalat juring. Kalau di sini Pontianak enggak ada lalat kecil-kecil. Cuma di Pontianak tikusnya besar-besar. Ya. Nanti kalau di kampung mana ada tikus besar sih. Gini di kampung paling tikus kecil, tikus curut. Sini Masya Allah ya, gemuk-gemuk. Karena kalau di kampung kurus-kurus dia makan ubi. Ya tikusnya makan ubi, makan telah, ya, makan buah getah, makanya kurus-kurus tikusnya. Kecil segini. Di sini makan burger. Tikusnya makan pizza. Maka tikus juga gede besar, lebih besar dari kucing. Kucing takut ya. Tikus biasa, tikus kota ya lain. Jadi andai kan ada lalat terbang, nanti lihat ada 1 ekor lalat.
satu ekor lalat terbang, terbang, kebetulan di situ ada tai. Ada ente baru berak, hinggap lalat tuh, pak, hinggap. Udah hinggap ke tai terbang, terbang, hinggap di hidung ente. Gimana ini? Ya, ini sebenarnya najis. Cuma dimaafkan. Kenapa? Pertama karena sedikit, yang kedua enggak bisa terlihat mata. Masa ente bisa lihat mata? Cuma ente pegang lalatnya, ente lihat kakinya. Ada enggak tai di situ? Nampak? Mana ada? Apalagi lalat itu Masya Allah, hewan yang suka cuci tangan. Coba lihat lalat, sedikit-sedikit tangannya gini tuh. Nah, sebelum makan nasi gini. Jadi jangan diajarkan lalat, aman dari corona lalat tuh. Nggak ada lalat kena corona. Yang dari dulu dicuci tangan. Ya. Juga insya Allah orang yang rajin sholat, rajin wudhu, ya nggak akan kena corona. Ya, apalagi sunnah-sunnah Nabi dilakukan semua. Kumur-kumur, masukkan air dalam hidung. Ya sebelum wudhu dibasuh dulu tangannya, udah jatuh dah coronanya. Udah itu wudhu di mukanya, jatuh dah corona di muka. Wudhu tangan. Nah, sedangkan yang ada sekarang hanya disuruh cuci tangan. Cuci tangan ya, enggak ada. Kan cuma 3M. Menjaga jarak, memakai masker, cuci tangan, mencuci tangan, 3M. Dalam Islam, wah basi ini nih. Dalam Islam. Ya dalam Islam bukan cuma mencuci tangan 5 kali ente. Bukan cuma tangan, sunnah-sunnah wudu kan, cuci tangan. Ya bismillah, kumur-kumur. Masukkan naik dalam hidung. Ya agak kuat ya. Lalu buang sekuat. Tercempak coronanya tuh. Cuci muka, cuci tangan, cuci kaki. Belum lagi disunahkan mandi. Ya kalau mau sholat Jumat sunnah mandi, mau ke masjid juga, mau ibadah disunahkan mandi biar segar. Jatuh coronanya. Nah, ini sekarang berita kemarin di koran. Jadi corona hari ini beranak lagi. Ya, jadi corona kemarin virusnya tuh beranak lagi sekarang. Dan anak corona ini varian baru namanya istilahnya. Beranak lagi, anaknya nih lebih berbahaya 10 kali lipat dari corona kemarin. Kemarin hanya mati berapa 1-2 orang, sekarang bisa-bisa ratusan orang mati. Di kuburan tuh banyak orang mati. Benar. Masa malam Singkawang lihat kuburan, ya Allah, ribuan orang mati itu. Di kuburan. Ya. Masya Allah nih sekarang, kemarin ada Habib Hasan namanya. Habib Hasan As-Segaf, mertua dari Habib Taufik As-Segaf. Beliau meninggal di Pasuruan. Ya, itu ada sekitar 3 atau 4 hari yang lalu. Itu yang ngantar ribuan orang, puluhan ribu orang. Nah, sekarang dipermasalahkan nih. Jadi keluarganya Habib Hasan As-Segaf dipergikan oleh tim medis. Ya, ditanya, kenapa sampai ada masa kumpul tanpa jaga jarak? Ini orang pemakam meninggal kok sampai puluhan ribu. Ini tidak jaga jarak. Antum sebagai tuan rumah harus bertanggung jawab. Nah, tinggal jawab. Loh, yang ngundang beli mereka itu bukan saya. Yang ngundang kan malaikat Israel. Berarti malaikat Israel harus bertanggung jawab. Kan lucu. Saya masuk penjara, malaikat Israel. Akhirnya malaikat Israel, oh kau nak menjarakan aku. Cip, mati semua. Kau macam-macam itu malaikat Israel. Ini sekarang degil. Ada namanya Ustadz Haikal Hasan. Dalam mimpinya Ustadz Haikal Hasan ini, jadi beliau cerita bahwa beliau bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi bahwa Nabi Muhammad itu memuji-muji Habib Rizik dalam mimpinya. Sekarang Ustadz Haikal Hasan diperiksa, dibilang bual kata dia. Ya, jadi bahaya nanti kalau cerita-cerita mimpi apa kena tangkap nanti. Yang bingung sekarang nih buktikannya gimana? Apakah ada alat bisa mendeteksi mimpi? Kalau ada alat ini bahaya itu. Ya umpama tadi malam tidur, Hanafi tidur dideteksi mimpi. Rupanya dalam mimpinya disiarkan di layar infokus tuh, rupanya kita lihat Hanafi tengah cium bagu. Kan bahaya. Nah, inilah aneh sekarang nih hukum. Orang mimpi dipermasalahkan. Ya. Andaikan Ustadz Haikal Hasan dia bercerita bahwa dia mimpi Nabi, andaikan dia
bohong, itu urusan dia dengan Allah. Bukan kita bisa urusan dia dengan Allah, tidak boleh. Karena apa kata Nabi Muhammad? Ya, man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Al-hadits kama kata Nabi, barang siapa bohong terhadapku, maka siap-siap masuk neraka. Jadi kalau ente tak pernah mimpi Nabi, lalu ente ceritakan, oh, pernah mimpi Nabi, berarti ente membohongi Nabi. Kata Nabi, siap-siap tempatnya neraka. Andaikan Ustaz Hakil Hasan, andaikan beliau bohong tidak mimpi dengan Nabi, ya, tidak mimpi dengan Nabi, ini urusan dia nanti dengan Allah. Bukan kita yang urus. Sampai mimpi-mimpi orang pun diurus, ya. Ini na'udzubillah min dzalik zaman sekarang nih. Padahal urusan masih banyak. Tuh banyak koruptor-koruptor tuh. Pejabat-pejabat yang koruptor. Ya. Banyak rakyat masih miskin, kelaparan, banyak pengangguran di mana-mana. Belum lagi banyak TKA, tenaga kerja asing. Ini rakyat sendiri nganggur-nganggur, ini datangkan tenaga kerja asing. Ya, banyak masih tugas kita nih, ya, untuk membenahi negara kita nih. Bukan cuma tugas pemerintah, tugas kita bersama. Banyak maksiat di mana-mana, tempat pelacuran. Ini di Pontianak sekarang. Pontianak, beritanya sekitar seminggu lalu, ada 500 perempuan jadi pelacur dan itu masih umur SMP. SMA, bahkan ada sebagian kelas 6 SD. 500 orang. Sekarang yang tertangkap udah 500 orang. Pelacur anak-anak. Na'udzubillah min dzalik. SMP. Kelas 1 masih umur 12 tahun. Ada yang dibayar 500.000, 1 juta, 2 juta. Yang mana mereka ini ketangkap di hotel, ada yang ketangkap langsung 8 orang. Ya, ketika ditangkap ada yang dijeding berdua tengah telanjang, ada di atas kasur tengah telanjang. Na'udzubillah min dzalik. Ini tanggung jawab. Ya, bukan cuma pemerintah, kita semua nih tanggung jawab. Terutama pemerintah. Ya. Tempat maksiat banyak, diskotik. Oh, banyak na'udzubillah yang masih perlu diurus di negara kita nih. Ya. Saya masih heran kenapa cuma Habib Rizik yang diurus, padahal urusan yang banyak. Ya. Andaikan Habib Rizik itu dirangkul, ya, Habib Rizik, ayo Bib, gimana nih Bib, ya, negara kita ini Bib, ayo kita urus bersama Bib, ya, sama-sama maju. Andaikan saya, mama ada pejabat bilang, andaikan saya punya kekurangan Bib, punya kesalahan, tolong dinasehati Bib, saya perlu nasihat Habib agar negara kita ini tambah maju. Wah, mantap, ya, ulama dikumpulkan ulama-ulama yang ngetop, mamanya, ya, kayak Habib Lutfi bin Yahya, Habib Rizik, Habib Bahar bin Semit, Ustadz Abdul Somad, yang ngetop-ngetop kumpulkan, musyawarah rapat untuk membangun negara kita. Kan mantap. Juga diundang para pendeta, diundang, ya, jadi kiai juga diundang. Gimana membicarakan negara kita ini agar negara kita menjadi negara yang kuat, ya, tidak terpecah belah, tidak ada lagi orang miskin, semuanya rata, kaya miskin rata. Itu mantap. Ya, ini tak ada urusan. Ujung-ujungnya nanti, ya, nanti ujung-ujungnya ada orang nyari semut. Kau ente ngapa tuh nunduk-nunduk? Aku cari semut yang diinjak Habib Rizik untuk sebagai laporan. Bingung. Jadi semut diinjak Habib Rizik nanti dilaporkan nih. Ada semut diinjak Habib Rizik. Ya, saking mencari kesalahan-kesalahannya Habib Rizik. Na'udzubillah min dzalik. Terus. Juga yang dimaafkan sebenarnya najis tapi dimaafkan, wa maitatun dan bangkai. Terus la damalaha sailun, yang darahnya tidak mengalir. La damalaha sailun, yang darahnya tidak mengalir. Terus illa in ghayyarat, kecuali jika merubah air. Illa in ghayyarat, kecuali jika merubah air, au turihat, atau dilempar ke dalam air, au turihat, atau dilempar, dibuang ke dalam air sengaja. Ya, apa saja hewan-hewan yang darahnya tidak ngalir, contohnya nyamuk, lalat. Coba ente sembelih lalat, ngalir tidak darahnya? Ada darahnya, ya ada tapi tidak ngalir. Beda kalau ayam, ente sembelih ayam, ngalir tidak darahnya? Cecak disembelih. Enggak. Ya, apa lagi? Kodok, belalang, ya, kelawar. Pokok hewan kecil-kecil itu ada darahnya, cuma darahnya enggak ngalir. Nah, jadi andaikan ada bangkai,
ada bangkai hewan yang darahnya tidak ngalir, masuk ke dalam air sedikit, ada kecoa. Contohnya kecoa. Ya, ente udah siap-siap nih minum susu. Ya, susu panas, baru ente simpan di atas gelas, tiba-tiba ada kecoa masuk, lipan masuk, kepiting masuk, tikus tak usah, tikus ngalir tikus ya. Kodok ngeloncat gak. Ketika ente mau minum, astagfirullahaladzim kata ente. Ini kebun binatang nih. Nggak pula ada kebun binatang dalam gelas sana nih. Gimana? Nggak usah buang. Nggak usah buang tuh susu ente. Ya, selama ya dengan syarat dua. Dengan syarat pertama, hewan yang masuk ke air sedikit nggak merubah air, nggak merubah bau, warna, rasa. Yang kedua, hewannya bukan dibuang ke dalam air, tapi masuk sendiri. Makanya ente tinggal buang hewannya, ente minum. Makanya kata Nabi Muhammad, andaikan ada hadis Nabi itu dalam kitab Ibanatul Ahkam, andaikan di air ada lalat masuk sebutir ke dalam air, jangan langsung ambil lalatnya, nggak usah. Celupkan dulu. Ini ada lalat nih masuk ke air ente, kan masih ngembang-ngembang dia. Ente sebelum ente buang lalat, ente lalatnya celupkan dulu. Tekan lalatnya, celupkan, tenggelamkan. Baru ambil, baru buang. Kenapa? Karena lalat tuh ya di sayap kiri ngandung penyakit dan obatnya ndak ada. Obat apapun ndak bisa menghilangkan penyakit tersebut. Obatnya ada di sayap kanan. Itu kata Nabi Muhammad. Caranya, ketika lalat udah masuk ke dalam air, dia tuh yang dimasukkan sayap kiri. Sayap tangan tuh enggak, sayap tangan yang kena dia. Penyakit ya dimasukkan. Ketika kita tenggelamkan lalat, berarti sayap kanannya tenggelam. Hilanglah penyakit tersebut, penawarnya. Masya Allah ya kata Nabi. Jadi nanti kalau ada air masuk, air atau apa aja masuk, minuman makan nanti masuk ke air atau ke benda-benda cair yang lain, ya kayak minyak makan, lalat maunya masuk. Tahu saya langsung nanti buang, tekan dulu, tenggelamkan, ambil, buang. Nah, minumannya jangan dibuang. Dengan syarat dua tadi. Syaratnya yang penting hewan yang masuk ke minuman atau benda cair yang tersebut tidak berubah air, tidak berubah warna, bau, rasa, dan tidak sengaja. Beda kalau sengaja. Tidak ada kerja, ada kawan ente nih, kawan ente punya susu, ya. Lalu kawan satunya nangkap lalat, kelompok dapat lalat sebutir, lemparkan ke susunya, sebutir. Kali ente mau minum, apa ada lalat? Ya langsung hancur lalatnya nih. Siapa yang kok masuk sendiri apa gitu? Enggak, anak gurau, anak lemparkan. Tak bisa, najis, buang. Enggak boleh. Ya. Jadi syaratnya hewan tersebut, hewan yang darahnya tak ngalir, hewan masih kecil-kecil, itu masuk sendiri. Jadi sayang. Ya umpamanya punya es udah siap minum, tiba-tiba dalamnya ada kecoa, ada lalat, ada kepiting, ada lipat, ada ulat bulu umpamanya ya. Jangan dibuang, ambil, buang semua, cium kena ente, enggak berubah bau, warna, rasa. Baru ente minum. Ya. Selamat. Udah tahu ada ulat bulu masih minum. Ya kalau lalat masih mending ya lalat. Terus juga yang dimaafkan juga nih, dia najis tapi dimaafkan. Apa? Wafamu hirrotin dan mulutnya kucing. Wafamu hirrotin dan mulutnya kucing. Hirroh ini kucing, kitun kucing, hirroh kucing. Hurairah juga kucing. Ya. Kitun, hurairah artinya sama, kucing. Makanya disebut Abu Hurairah tuh bapaknya kucing, bukan dia punya anak kucing. Maksudnya bapak kucing nih ya pencinta kucing, kayak Abi digelar Abul Aitam. Ya, bapaknya anak-anak yatim. Maksudnya yang senang merawat, menyayangi anak yatim. Begitu pula Abu Hurairah diberi gelar bapaknya kucing, yaitu senang merawat kucing-kucing. Gitu. Jadi kalau ente suka merawat kepiting, berarti Abul Bak, bapaknya kepiting. Yang suka merawat apalagi Rama, ular, siapa ya biasa? Ilham, itu Abul Hayyah, Abu Tu'ban. Ya. Yang suka merawat apa? Pokoknya merawat apa ya? Merawat jerawatnya ndak diobat, biarkan ya, suka malah disuka jerawat. Ya kalau perlu kawan kena jerawat dipecahkan, diambil darahnya, pindahkan sini. Berarti Abul Batroh. Ya, bapaknya jerawat. Yang tak balik-balik WC ke WC terus tiap hari. Waktu taklim ada di WC, waktu itu Abul Hammam. Ya. Jadi bahasa Arab nih Abu artinya bukan cuma bapak, artinya orang yang suka itu terus yang dikerjakan. Suka di WC Abul Hammam. Ya. Umpamanya kuat makan Abul Batan. Bapaknya perut. Ya, makan terus.
Suka tidur, Abu Luisada, bapaknya bantal, tidur terus. Ya, di mana ada tempat tidur, mau berdiri, mau duduk, mau nyungsang apa bisa tidur dia. Ya. Terus. Wa famu hirratin, dan mulutnya kucing tanah jasa yang menjadi najis. Tanah jasa yang menjadi najis. Thumma ghabat, kemudian kucing itu menghilang. Thumma ghabat, kemudian kucing itu menghilang. Terus wahtumila, dan dimungkinkan, wuluhuha, menjilatnya kucing, terus fima in kathirin, di air yang banyak, terus maksudnya gini, ada kucing umpamanya makan tai, ya ada tai umpamanya di tengah jalan, tai apa umpamanya, tai kambing dimakan. Dia lihat kucing makan, kucing ente mamanya, aduh kucing nih meong nih makan tai kambing, atau makan bangkai lah, makan tikus, darah semua mulutnya, makan tikus. Ini najis nih mulut kucing. Tiba-tiba kucing ente lari, udah kenyang lari. Dapat 1 jam datang, nggak ada bekas darah, ya nggak ada. Ya, setelah 1 jam datang, ya, langsung dia makan nasi ente, ayam ente, digigit separuh. Ya, gimana? Ayam ente, ini enggak apa-apa nih. Kenapa? Kucing tersebut dianggap suci. Bisa jadi kucing tersebut setelah dia makan bangkai tikus atau makan tai, bisa jadi dia pergi ke parit atau sungai besar, dia minum di situ. Ya kan suci kan mulut dia kan? Nah, paham? Jadi dimaafkan, enggak apa-apa. Walaupun dia tak tahu dia pergi ke parit minum atau enggak, ya. Yang penting ketika dia setelah makan bangkai hilang berapa menit, lalu tiba-tiba datang, lalu makan ayam ente, enggak usah buang ayam ente. Enggak perlu tanya ke kucing. Cing tadi kau ada pergi ke parit kucing? Ya, bodoh ente. Kucing jawabnya mau kata dia. Coba dia lihat kucing tuh. Ya kalau mau makan mau. Apalagi ada kucing perempuan makin banyak mau kata dia. Nah, dia. Cuma kalau kucingnya gini, kucing makan tikus. Udah makan tikus, dia masih duduk samping ente. 2 jam santai-santai. Lalu ente makan ayam. Ya, tengah ayam goreng ente simpan di piring, dimakan kena dia separuh. Enggak bisa dimaafkan, tetap najis. Kenapa? Karena kucing ente kan udah jelas enggak ngilang. Kecuali kucing ente ngilang, bisa jadi memungkinkan bahwa kucing tersebut minum air di parit atau di kolam atau di sungai. Nah, ketika datang, udah itu dimaafkan. Enggak perlu nanya si kucing. Terus wa kadzalika sabiyyu, begitu pula anak kecil. Idza tanajjasa, jika menjadi najis. Idza tanajjasa, jika menyentuh atau menjadi najis. Terus tsumma ghaba, kemudian dia menghilang. Diam. Tsumma ghaba, kemudian dia menghilang. Terus wahtumila, dan dimungkinkan. Taharatuhu, sucinya. Terus jadi bisa jadi contohnya yang dimaafkan juga sebenarnya najis tapi dimaafkan. Ada budak kecil kayak Nafa. Ya Nafa tiba-tiba ya ada abdi kencing. Siapa yang kecil itu? Ibnu kencing. Kena Nafa dijentet-jentet burungnya ting tadi. Kan najis tangan Nafa nih. Najis. Aduh, najis kata ente nih Nafa. Lalu Nafa berkejar-kejar, lari hilang. Lari dapat 10 menit atau dapat 4 menit muncul lagi. Muncul dah. Ya, megang kue. Kak, minta kuenya, Kak. Bang, minta es, Bang. Akan dia pegang es ente. Najis dah es ente sebenarnya. Cuma karena dia hilang 5 menit atau 10 menit, bisa jadi dia tadi pergi ke WC, basuh tangan. Ya, cuma kita tak tahu. Udah kecil kan? Enggak perlu tanya, Dedek tadi basuh tangan ke? Budak kecil ini enggak bisa dipercaya. Iyalah basuh tangan dia. Belum tentu dia sekarang dia yang penting asal keluar dari mulut dia. Ya. Baba jelek.
Kalau udah diberi kue itu, minta duit ada mamang lewat. Ya. Oh, kalau ente punya anak nanti ya Masya Allah ya paling sedikit 20.000 habis tuh satu hari. Biasa mah di kamar tengah santai-santai di kamar dengan mamanya Nafa tuh tidur-tiduran tiba-tiba najuangan Nafa keluar sebentar bawa kue dah. Ya bawa apa? Pentol kuah, bawa es krim, bah ditunggu mamang di luar. Lo ya dia ngomong. Ditunggu mamang. Biasa mah dikerjakan berdua tuh, bah Majud doif. Ada tamu. Dia udah megang kue. Ya megang pentol lah, megang es krim lah. Mana tahu lah. Rupanya mamang dua nunggu lah. Apa mang? Anu anak Pak Ustad kata dia. Aduh degil. Udah selesai habis mas santai lagi kamar. Dapat setengah jam. Ya, bah ditunggu mamang boleh, mamang mainan. Akhirnya mang jangan mang kalau dia ndak mau duit tak usah beri mang. Tapi tetap budak kecil, tak bisa. Ya. Nah, jadi budak kecil makanya syarat jadi saksi yang diakui oleh Islam wajib udah baligh. Karena orang udah baligh normal akalnya udah bisa dipakai. Tapi kalau budak kecil belum bisa. Kayak Nafa mamanya ente, kayak Abdi, kayak Ibnu, kayak Nafa lah terutama masih kecil. Nah, Ibnu aja lah sebagai anaknya Qasim Fahrul. Suruh naik gelang tuh, bagar atas tuh suruh naik Fahrul namanya. Rul, ente tunggu di bawah. Ente loncat. Ayo loncat. Nanti dapat kue, nana permen namanya, loncat lah. Nanti abang tangkap. Kira-kira ngeloncat kan enggak? Loncat karena otak dia belum. Nah, coba yang enggak besar mana? Yang enggak besar, sakur mana? Suruh loncat manjat. Gur, nah, Indomie 3 bungkus pakai telur. Loncat. Ada tangkap nanti ente. Tak mau sakur. Kecuali situng jangan dia. Mau udah bagus apa tak apa. Ya loncatnya sakur. Ya. Terus, lanjut ente kan libur. Terus. Juga dimaafkan wal qalilu sedikit. Wal qalilu sedikit min dukhanin najasati dari asapnya barang najis. Min dukhanin najasati dari asapnya barang najis. Terus. Nah, jadi kalau ada asap dari barang najis sedikit dimaafkan. Contoh. Kadang-kadang kan kalau rumah ente dekat kandang sapi, ada orang bakar-bakar tai sapi itu di belakang itu. Betul lah? Bakar rumput yang mana rumputnya ada tai sapi bercampur kan? Kan dibakar. Kan berasap tuh. Asapnya masuk ke rumah ente. Kan masuk kan pejalan ke rumah ente lewat terkena. Tapi kan kenanya enggak banyak, sedikit. Itu dimaafkan. Beda kalau gini. Udah tahu asap tai sapi, ente main-mainan dengan kawan-kawan ente. Main kayak dukun-dukunan tuh. Ya, atau songkok ente gini kan. Ente kira itu buhur ya gaharu, kayak malam Jumat gini. Udah tahu tai sapi tuh gini. Betul. Bahlul ente itu. Ya. Enggak dimaafkan banyak. Ya, yang dimaafkan contoh kalau ente lewat kandang sapi kan ada orang bakar-bakar asap. Itu kan udah jelas lah tuh. Yang dia bakar ya tetap sampah-sampah, rumput-rumput yang udah bercampur dengan tai sapi. Ente berjalan kena asapnya. Asapnya kan hanya sekedar lewat, ya. Sedikit ya kena sekedar lewat itu dimaafkan. Nah, jadi andaikan ente masak Indomie. Ya ini kuali atau belanga beri air masuk Indomie. Kayunya bercampur dengan tai ayam dan tai sapi. Ente memasak. Nah, kan asapnya tuh masuk ke Indomie itu. Gimana? Tak bisa, najis. Karena banyak. Ya, banyak. Insyaallah Indominya rasanya itu. Itu rasa nano-nano, manis asam asin. Nano-nano dia. Terus. Wal yasiru dan sedikit minasya'ri dari rambut ya atau bulu, minasya'ri dari rambut atau bulu an-najisi yang najis terus. Jadi juga dimaafkan sedikit dari rambut yang najis. Umpama ini rambut ente nih kena kencing, kena adik ente punya adik bayi kecil. Kan biasa ente main gini tuh, diangkat adik ente gini. Nah, duduk. Ya. Tiba-tiba dia pakai pampers, cuma pampersnya tembus. Langsung ente mandi kencing. Udah mandi kencing ada yang ngikut lagi. Kuning-kuning.
Aduh, ya. Ini najis, rambut ente najis. Ya udah najis rambut ente, kena adik ente, rambut ente ditarik-tarik lagi. Rambut ente mudah gugur. Ya, di bawah ada bakso, belum ente makan, jatuh sebutik rambutnya. Cetung kata dia. Udah dimaafkan. Kenapa? Karena sedikit dari yang ada di rambut, dan itu pun tidak la yudrikul basar, tidak terlihat dengan mata. Terus. Wal yasiru, dan yang sedikit sirjin, sirjin. Oh. Tal. Fin nih. Bukan laisa Abu Roma. Ba'da insyaallah. Alas. Hari.